Baik pemirsa, itulah pidato dari Anies Baswedan ketika deklarasi Nasdem yang mendahului sebuah partai politik mencalonkan calonnya untuk presiden 2024. Pidato ini sudah ditanggapi oleh berbagai macam pengamat dan juga dari partai politik, termasuk dari yang paling keras juga dari Fahri Hamzah. Tapi saya ingin dengar lebih dulu dari pakar komunikasi politik Profesor Cipta Lesmana. Gimana analisanya dengan terkatung-katungnya atau belum jelasnya koalisi Indonesia, apa istilahnya, berubah ya? Berubah koalisi perubahan. Terima kasih Bung Karni Ilyas, para pemirsa yang saya hormati. Kalau nggak sakit boleh dibuka, Pak. Saya tidak terbiasa bicara dengan kiasan-kiasan. Ya, terlalu susah bagi saya. Ya kan ibaratnya banyak ini. Kita komunikasi politik hanya melihat apa yang terjadi dalam proses ini. Anies dideklarasikan sebagai calon presiden bukan 11 November. Tetapi jauh sebelumnya. Waktu itu wartawan sudah banyak yang bertanya, kenapa Pak Surya? Waktu itu janjinya Hari Pahlawan. Ya. Apa salahnya kalau sekarang kita umumkan? Ini sepertinya sudah nggak sabar begitu ya, nggak sabar. Nah, ya saya sebagai pengamat, ya, banyak kontak sini, kontak sana, partai-partai itu. Ya banyak teman-teman gitu lah, tanya gitu. Ya banyak yang mempertanyakan. Ini betul happy ending apa enggak gitu ya. Banyak isu di luar, katanya dua partai yang bergabung ini lagi berebutan. Berebutan kursi wapres, cawapres ya, antara PKS dengan partainya Andi Malarang yang ini. Demokrat gitu ya, Demokrat gitu ya. Teman saya di Partai Demokrat mengatakan kita tidak akan bergabung kalau AHY tidak jadi wapres. Tidak mau kita. Itu sudah pesan dari pimpinan gitu ya. Nah PKS juga mengatakan Anies ini awalnya orang PKS. Kita ini masih dekat terus ya, masih dekat terus. Masa kita nggak dapat? Anies masa lupa dengan PKS ya? Ya. Sewajarnya PKS loh yang dapat gitu ya, katanya begitu. Nah jadi ini masih ada cheat and chat begitu ya. Belum lagi soal modal. Kita tahu di Indonesia ini untuk jadi presiden, wakil presiden, bahkan jadi bupati, wali kota, mustahil tanpa doku. Besar. Dulu teman saya mau jadi wali kota di Sumatera Utara. Dia nyari duit ya. Katanya 3M minimal. Teman saya ditodong, mana ada saya 3M gitu ya. Jadi modalnya besar. Apalagi capres, cawapres. Ini sudah main TT-an bukan MM-an gitu ya. Ya duit dari mana? Nah ini juga masalah gitu ya. Masalah juga. Nah jadi lalu tiba-tiba sore tadi saya dapat berita. Mudah-mudahan berita ini bohong. Ini sekarang berkeliaran macam-macam sih, hoax macam-macam gitu. Saya baca, saya kaget setengah mati, ini bohong kali ini. Teman saya bilang, enggak betul ini. Dua tokoh Nasdem mengundurkan diri. Saya tadi sudah ngomong dulu Bapak Ibu sekalian ya. Saya enggak percaya dalam hati. Betul apa enggak? Itu Enggar katanya, Enggar yang didudukan sebagai Menteri Perdagangan waktu itu. Satu lagi Sarwono bukan ini? Saya dengar. Oh maaf, Siswono 2. Dalam hati saya nggak percaya. Tapi kalau ini betul-betul mundur, waduh, setengah kiamat Surya Paloh.
Ini orang lama dua-duanya ini. Orang kader yang disayangin saya tahu sama Pak Surya Paloh gitu. Jadi ini memang masih penuh misteri. Tapi dari sisi lain ada yang mengatakan ini ada pihak tertentu dari luar. Bermain keras dengan menggunakan teori fear arousing communications. Ditekan. Surya Paloh yang ditekan ya, Surya Paloh. Terus tiba-tiba muncul siapa? Yang di sini minggu lalu kali ya. Pandanababan. Wah, saya dengar omongannya unik juga gitu ya. Jokowi ini pendendam, jangan main-main ya. Soeharto ini melawan musuh-musuhnya pakai tentara hebat-hebat Murdani macam-macam gitu ya. Jokowi nggak pakai backing-backingan. Dia bisa lumpuhkan satu persatu. Hebat sekali ya. Jadi katanya pendendam. Ya, Panda secara langsung, secara implisit dalam teori komunikasi, secara implisit dia mengatakan Jokowi dendam sama Surya Paloh. Sekarang gue kerjain dia gitu. Ini bukan menurut Cipta Lesmana. Ya. Yang saya tangkap sebagai saya nggak ragu-ragu mengatakan, yes saya pakar komunikasi. Saya 35 tahun belajar komunikasi. Saya tangkap omongan Pandanababan itulah meaningnya gitu loh ya. Jadi rupanya ditekan supaya bubar ini. Bubar, caranya bagaimana? Ya. Pak Jokowi senjata pamungkasnya reshuffle kabinet. Nah, ditarik menteri-menteri dari Nasdem. Nah kebetulan Andika ini sebentar lagi pensiun berapa hari lagi. Kemungkinan masuk dia. Kemungkinan juga calon presiden, kemungkinan gitu. Jadi yang pasti mustahil Andika ini pensiun nganggur. 1000% mustahil. Ya, mustahil. Jadi ditekan, mau cepat batalkan itu atau tiga-tiganya saya cabut dari kabinet. Ini yang saya maksud fear arousing communications. Maksudnya Andika jadi menteri habis ini. Ada kemungkinan dalam waktu singkat dipersiapkan untuk jadi calon presiden, duet dengan siapa, ya isu-isu di luar sudah. Jadi maksudnya ya ancam gitu ya, ancam. Ya, Pak Karni kasih saya uang 1M. Kalau enggak awas ya, nyawa Anda hilang. Kira-kira. Ya, kabinet kan luar biasa sekali. Kalau copot lagi bagaimana? Kan kita sudah tahu lah. Surya Paloh marah sekali waktu Jaksa Agung dicabut. Marah dia. Waduh. Marah waktu itu. Tapi Jokowi ya memang begitu. Jokowi diam ya. Senyum. Ya. Tapi kadang-kadang juga tohokannya. That is Jokowi. Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau Pak Karni tanya saya, ini apa yang terjadi Prof. Cipta Lesmana? Persisnya saya tidak tahu. Saya hanya ya analisis. Itulah analisis saya. Jadi apakah Anies betul bakal jadi capres? 50-50. Itu jawaban saya. Ya tapi kan artinya kalaupun ada tekanan ya, asumsinya Profesor tadi dari Pak Jokowi, apa hubungannya PKS dan Demokrat yang sampai hari ini belum sepakat dengan mengumumkan? Iya masih tanda kutip berkelahi di dalam itu, memperebutkan posisi cawapres. PKS merasa Anies ini teman baik kita. Ingat waktu pemilu 5 tahun lalu. Masa sekarang dia lupa sama kita gitu. AHY berpendapat saya lebih cocok jadi cawapres. Saya enggak tahu Anies prefernya kemana gitu. Makanya dibikin isu-isu macam-macam ya. Isunya PKS mau masuk ke KIP sana gitu kan. Ya itu ada main-main gitulah, main-main itu maksudnya pakai teori fear arousing juga. Supaya Pak Surya Paloh juga, waduh,
Ini kalau PKS cabut bagaimana nih? Siapa lagi yang mau ke sini gitu ya. Dalam politik is the art of the possibility. Dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Nah dalam hal ini juga persisnya gimana ya, ini ya bos-bos partai inilah. Kita analis, walaupun saya katakan saya ahli komunikasi, hanya bisa analisis begini. Di luar ya saya berani ngomong dengan teman-teman, dengan bagaimana gitu ya. Walaupun belum tentu benar ya. Saya profesor, saya juga bisa meleset analisis saya. Tidak selalu benar. Itulah, ini memang seru. Ya, ini lebih seru beritanya daripada Sambo. Ya, Sambo ini kan sudah makin turun ya, makin turun. Magnitude gitu ya. Makin ketahuan bohongnya. Hakimnya sampai benci sekali gitu ya. Awas ya, jangan berbohong ya. Kalau bisa jadi masuk penjara ini. Memberikan kesaksian berbohong. Ini saya sudah menyimpang. Nah itu Pak Karni sementara. Saya kepengen tahu juga. Kepengen dengarkan pendapat teman saya, teman baik saya. Dulu sering berdua kita dengan Andi Malarangeng ini. Jadi pengamat, saya senang sekali ya, senang sekali. Tapi dia hebat, lari jauh sekali. Saya tetap aja begini terus. Tetap buntutin Karni Ilyas. Nah, saya kepengen sekali, ini juga PKS ini teman baik saya. Dulu sering di televisi gitu ya. Kepengen sekali saya dengar gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan semuanya bisa happy end. Tapi enggak bisa. Dalam politik enggak bisa happy end semua. Dalam politik ada yang bisa kecewa sekali. Ada yang bisa marah-marah sekali. That is politik. Ada kemungkinan enggak bahwa ini batal dideklarasikan karena PKS ternyata sudah punya calon orang lain? PKS masuk KIP. Kemungkinan. Pak Karni bertanya sama saya, ada tidak kemungkinan batal ini? Yes, ada. Kemungkinan batal. Yang membatalkan di antara 3 partai tadi kan tidak mungkin Nasdem. Iya, kan berebut ini. Berebut kursi wapres. Ada masalah doku di sini. Masalahnya 2 ini. Masalah siapa yang dampingin Anies sebagai wapres dan masalah doku. Besar sekali. Besar sekali. Yang kita dengar ya. AHY sudah siap. Doku. Yes. Ya. Asal ya kasih saya kursi wapres. Saya akan mundur kalau nggak dapat wapres. Itu udah jelas. Ya kalau gitu udah selesai dong. Ya, selesai. Doku dari AHY. Ya. Dia wapres. Kesan kuat saya, Anies lebih senang kalau bergandeng dengan PKS. Itu kesan kuat saya. Dari mana saya bisa ngomong begitu? Dari pemilu 5 tahun yang lalu. Memang dekat. Sama dengan Prabowo. Prabowo juga dekat PKS. Ya, Prabowo dicap pengkhianat waktu itu setelah berpelukan dengan Jokowi. Ya, nah inilah politik cepat ganti-ganti. Gitu. Jadi 2 masalah, Pak Ilyas. Masalah who is wapres dan masalah duit. Enggak, kalau Anies tadi ke PKS itu, ya saya takutnya Anies memang kepingin berjodoh dengan PKS. Tapi PKS sudah punya jodoh yang lain. Jadi Dengan Ganjar? Ganjar? Ya, siapalah. Tapi bukan Anies gitu loh. Ada kemungkinan begitu nggak? PKS dengan siapa lagi ya? PKS juga kesusah. Susah ya. PKS mau didorong masuk ke KIP. Ya Ganjar menurut. Apa Golkar mau? Golkar dengan PDIP sedang main mata. Ada kemungkinan. Karena memang di masa lalu ya cukup dekat. Golkar dengan PDIP.
PDIP juga misterius. Prabowo dengan siapa? Prabowo dengan Puan, Prabowo dengan nggak tahu. Yang kita dengar Jokowi prefer Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Ya jangan Anies malah dengan Puan. Sekarang saya ke Pagi Sarwi Caniago. Ini debut pertama di ALC ini. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting. Silakan Pagi. Gimana tanggapan Anda terhadap Profesor tadi? Iya, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati ada abang saya, Abang Fahri, dan Prof. Cipta, Kakak Willy, Bang Andi, dan Pak Nasir, Jamil, dan Bang Karni. Sebagai ILC yang hari ini yang cukup menarik temanya. Apa yang disampaikan Prof. Cipta tadi memang mungkin membuat seolah-olah Nasdem udah kiamat. Gitu. Tapi saya mencoba membawa angin segar untuk Nasdem. Gitu. Kalau dari statementnya Prof. Cipta tadi, ini Nasdem sudah betul-betul sudah kondisi yang emergensi. Tapi angin segarnya saya itu adalah hasil surveinya Voxpol kemarin, itu Nasdem justru dapat poin yang cukup bagus ya, sudah di angka 7,6%, bahkan menyalip, mohon maaf, Demokrat. Gitu. Sebelumnya Demokrat lebih unggul dibanding Nasdem. Apakah itu ada pengaruh deklarasi capres atau kemudian ada hubungan Anies dengan Nasdemnya lebih kuat, kental, atau memang karena Demokrat belum punya capresnya, baru cawapres. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca peluang, ada pertanyaan tadi Golkar ini gimana gitu. Kalau dari temuan kita Voxpol kemarin itu, Golkar itu pemilih Ganjar memilih Golkar itu hanya 5,2%. Sementara pemilih Anies memilih Golkar itu 12%. Itu data dari cross tab by row by column kita, data strike ticket voting dengan split ticket voting. Apa itu split ticket voting? Itu pemilih partai dengan pemilih presidennya sejalan. Kalau dia berbeda, tapi kalau strike itu pemilih partai sama presidennya sejalan, beririsan. Nah artinya kalau kemudian Golkar mengusung Ganjar, itu yang paling besar mendapatkan keuntungan itu bukan Golkarnya. Kotel efek yang paling besar itu adalah tetap Ganjar. Jadi pemilih ini Bang Karni, pemilihnya Ganjar itu 45% strike ke PDIP. Pemilih Anies itu sebarannya merata, sebaran pemilih partainya. Pemilih Anies memilih PKS itu 18,2%. Pemilih Anies yang memilih Nasdem 16%, pemilih Anies yang memilih Demokrat 9%. Nah ini yang kemudian menunjukkan bahwa kalau pemilihnya Gerindra tadi adalah itu pemilih Prabowo ke Gerindra itu 40%. Jadi yang paling besar splitnya itu memang di pemilih Anies. Artinya apa? Ini positif sebetulnya. Kalau Anies seandainya tidak diusung dari data temuan kita, tidak diusung pun oleh Koalisi Perubahan, atau Koalisi Indonesia Bersatu, peluang segmen spektrum dia diusung oleh partai lain itu masih terbuka. Karena sebaran pendukung Anies itu dengan irisannya ke partai itu melebar. Gitu. Sebarannya cukup merata. Itu salah satu starting point atau keynote kita. Yang kedua adalah, kalau kita baca dari apa yang sampaikan tadi bahwa bagaimana kemudian soal Nasdem ya, siapa yang akan kemudian hengkang atau kabur ya dari dukungan ini. Saya menarik dari statementnya Bang Fahri itu adalah politik last minute gitu, injury time itu. Tetapi kalau kemudian Prof. Cipta bilang tadi, kenapa sampai sekarang tidak diumumkan, itu karena perebutan antara cawapres, menurut saya itu mengalami patahan di tengah jalan. Karena berbahaya kemudian langkah politik ini dibaca terlalu cepat. Yang pertama alasannya adalah ini akan menjadi usang beritanya nanti gitu. Tidak ada lagi gorengan ke depannya yang akan dibahas. Kalau cawapresnya jauh-jauh hari ditentukan. Yang kedua, ini bukan soal perebutan Anies dan Anies antara AHY dengan Anies Aher gitu. Tapi ada lagi alasan yang kemudian mereka juga harus berhati-hati betul
untuk memutuskan yang paling ideal. Yang ditunggu oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi dan Bu Mega sebagai orang yang arsitekturnya kemenangan, siapa cawapresnya Anies yang itu dia akan menjadi dipersiapkan Bang Karni untuk menjadi lawan tanding yang sebanding. Nah sekarang kan nggak bisa ditebak siapa wakilnya Anies itu. Nah kalau kemudian siapa yang akan kemungkinan hengkang, siapa yang paling setia di tiga partai ini? Kalau kita melihat irisan pemilihnya, itu yang paling besar mendapatkan kotel efek tadi itu adalah 18,2 itu PKS. Jadi menurut saya PKS itu sangat diuntungkan dengan memilih Anies. Nah kemudian kalau PKS mendukung Ganjar ya pasti turun lagi, nggak ada efek untungnya. Jadi menurut saya Bang Karni, PKS tidak akan, menurut saya pasti akan setia mendukung Anies. Nah kalau kemudian kliknya misalnya tadi berkoalisi dengan syarat, atau berkoalisi tidak syarat. Nah kalau berkoalisi dengan syarat tadi harus membawa AHY, ini akan menarik gitu. Karena koalisi bersyarat tadi adalah misalnya AHY harus dibawa sebagai cawapresnya. Walaupun memang ada sejarah ketika AHY awalnya yaitu Prabowo AHY, tapi kemudian di tengah jalan Prabowo Sandiaga Uno. Kemudian Bang Andi Arief bilang ini Jenderal Kardus dan seterusnya, itu menarik sebenarnya. Tapi itu terlepas dari itu, potensi Demokrat untuk hengkang juga ada. Bahkan menurut saya, mohon maaf, Nasdem pun ada potensi. Dia yang memulai, dia bisa juga mengakhiri. Alasannya gini, kenapa nggak jadi? Karena cawapresnya nggak dapat sesuai dengan klasifikasi. Limitasi selesai. Sederhana, misalnya 3 syarat ini nggak terpenuhi di dalam internal koalisi calon wakil presidennya. Misalnya harus membawa sumber elektoral, membawa sumber partai, membawa logistik, kemudian membawa stabilitas di koalisi, kemudian membawa stabilitas di pemerintahan. Ternyata ini berat sekali syaratnya nih. Kalau misalnya kemudian Anies bilang, Pak Surya Paloh bilang cawapres itu ditentukan ke Pak Anies, tapi ternyata cawapres yang bersyarat. Ini yang repotnya. Ternyata nggak ketemu di internal, ya harus mencari di luar internal. Tetapi menurut saya Nasdem juga terlalu bersiko untuk mengambil itu. Gitu. Jadi apakah Nasdem ini sungguh-sungguh untuk mengusung Anies atau ada statement lain mengatakan wah ini cara menjegal main di politik last minute. Nanti Anies nggak diusung, itu pikiran liar, mazhabnya begitu. Tapi itu pikiran masyarakat, tapi saya nggak percaya juga itu terjadi gitu. Kemudian kalau Nasdem nanti drop, yang dibilang Bang Pari akan drop out di injury time last minute. Artinya agak kesulitan di situ. Pertama koalisi nggak terpenuhi, salah satu yang kabur nggak terpenuhi. Berbeda dengan PDIP Perjuangan yang udah platinum. Jadi dia nggak urus lagi soal koalisinya, dia urus hanya cawapresnya. Siapa? Nah, memang cawapres hari ini Bang Karni membawa elektoral, membawa logistik, dan membawa satu lagi adalah elektabilitas. Nah, dari 3 ini ada juga kemungkinan nanti tidak dipakai oleh Pak Jokowi dan Bu Mega ketiga kategori ini. Nah itulah yang terjadi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu. Di last minute itu. Itu juga politik last minute. Termasuk yang kemudian wakilnya Pak Jokowi, Pak JK juga politik last minute. Tidak termasuk kategori. Dan bukan tidak mungkin juga Ganjar akan pasang misalnya nih dari simbol agama, politik nasionalis religius, Yahya Lutfi misalnya. Bisa saja itu terjadi. Dan itu tidak mengklasifikasi soal bawa logistik, bawa partai, dan bawa elektabilitas. Kan itu biasanya frame modal cawapres gitu. Tapi yang paling melengkapi hasil survei kita, pasangan ideal Anies itu adalah justru adalah AHY dan Sandiaga Uno. Itu hasil temuan kita. Pasangan Ganjar yang paling ideal adalah itu Sandiaga Uno dan Erick Thohir, termasuk Bu Khofifah. Ridwan Kamil juga termasuk pasangan ideal. Nah, dari 7 simulasi Bang Karni kita coba, 4 pasang calon presiden itu Anies kalah hanya 1 kali. Kemudian kita coba simulasi 3 calon presiden, 7 kali simulasi Anies kalah 2 kali oleh Ganjar. Head to head Anies selalu menang. Nah itu kabar positifnya bahwa memang yang menentukan di pada pilpres kali ini adalah cawapresnya. Itu ada pada kalau Anies. Menang, wakilnya siapa? Pasangannya siapa? Ada AHY juga, ada Sandiaga Uno. Jadi itu sangat menentukan. Ketika kita pindah-pindah Bang Karni, otak-atik itu wakilnya, itu menentukan posisi Anies. Nah itu yang kemudian Bang Prof Cipta, kenapa nggak diumumkan? Karena ini kecanggihan politik gitu ya. Yang ditunggu oleh Pak Jokowi dengan Ibu Megawati bekerja keras berpikir hari ini siapa cawapresnya Anies itu. Jadi menurut Anda mereka ini sengaja
merahasiakan. Yes, persis. Tapi kalau kliknya mereka udah klik kok gitu menurut saya. Chemistry udah dapat. Jadi kalau dikatakan ini, kenapa hanya karena ngototnya PKS dengan akhirnya? No, sebenarnya nggak pas, nggak relevan. Karena hanya ngototnya karena harus AHY, kliknya enggak sih. Menurut saya ini strategi saja. Terlalu cepat Bang Karni untuk diumumkan cawapres. Ini nggak ada berita nanti Bang Karni. Itu. Bukan, orang ngatur strategi nanti. Iya, akan dibaca strategi itu terbaca. Karena wakil itu hari ini lapangan datar Bang Karni. Kalau dulu Pak SBY pilih Budiono itu kan lapangannya terserah aja sandal jepit pun jadi. Karena elektabilitas calon presidennya leading. Kalau ini kan di rentang range margin of error. Elektabilitas Ganjar, Anies ini masih di rentang range margin of error. Artinya kalau mereka tidak hati-hati memastikan wakilnya. Karena ini lapangan datar gelanggangnya. Maka ada potensi kekalahan menurut saya gitu. Jadi maka itu dengan demikian mereka nggak mau asal-asalan untuk menentukan wakil gitu. Kecuali elektabilitasnya Ganjar leading sendiri atau Anies leading sendiri. Ini enggak, ini masih di rentang range margin of error. Dan artinya apa? Elektabilitas calon presiden kita hari ini sejauh ini adalah masih kompetitif dan masih sangat dinamis. Baik, makasih pagi Sarwi Bang Caniago. Pemirsa, politik itu memang seni segala kemungkinan. Otto von Bismarck, kanselir Jerman 1800-an. Kita rehat sejenak. Baru Active Water dengan Triple Active. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Dari dua tadi pengamat atau pakar, kita belum dapat jawaban sesungguhnya. Apa menyebabkan koalisi ini batal mendeklarasikan secara koalisi, bukan perorangan. Tapi ada tanda-tanda dari PKS. Salah satu ketua PKS, Mardani, mengatakan, kenapa ini terlambat? Dia bilang,